Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah ajaib dari Abu Nawas dalam mendamaikan sebuah keluarga yang tadinya tiap hari cekcok dan dipenuhi KDRT menjadi keluarga yang harmonis. Simpel sekali caranya, tapi sangat manjur. Berikut kisah lengkapnya. Ada sebuah keluarga yang kerap kali terjadi pertengkaran. Istrinya merupakan wanita yang terkenal cerewetnya minta ampun. Ia selalu berkomentar untuk setiap hal yang ia temui, apalagi yang berkaitan dengan sang suami. Adapun sang suami adalah lelaki yang suka marah. Dan tak jarang dari marahnya itu ia suka main tangan kepada istrinya. Karena tak tahan dengan kekerasan yang dialami, sang istri lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, tolong saya Tuan. Suami saya sering marah-marah gak jelas tanpa alasan Tuan," kata si wanita. "Memang apa yang dilakukan suamimu?" tanya Abu Nawas. "Itu yang jadi masalahnya Tuan Abu. Setiap kali ia marah, selalu saja menamparku Tuan," jawab si wanita. "Lalu apa yang kau inginkan dari suamimu?" tanya Abu Nawas kembali. "Ya, aku ingin supaya suamiku gak suka main tangan Tuan Abu," jawab si wanita. "Oh begitu, itu sih gampang," balas Abu Nawas. "Bener Tuan Abu, gimana caranya Tuan?" tanya si wanita. Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas menjelaskan. "Jadi gini caranya, nanti ketika suami mulai marah, ambillah segelas air, lalu berkumurlah dengan air itu. Tapi ingat, jangan sampai ditelan sebelum suamimu menjadi tenang dengan sendirinya, atau setidaknya ia berpaling darimu," jelas Abu Nawas. Setelah mendapat saran dari Abu Nawas itu, si wanita pun pulang ke rumah dan melaksanakannya. 2 minggu kemudian, dengan wajah sumringah, si wanita kembali menemui Abu Nawas. "Tuan Abu, saran Anda sangat manjur Tuan. Setiap kali suamiku marah, aku langsung berkumur dengan air seperti yang Anda ajarkan," kata si wanita. "Wah, bagus kalau begitu. Lalu gimana suamimu?" tanya Abu Nawas. "Aneh bin ajaib Tuan Abu. Gak lama amarah suamiku mereda. Dan ia gak sampai kehilangan kesabaran. Apalagi sampai menamparku seperti yang dulu-dulu," jawab si wanita. "Tapi Tuan Abu, aku heran dan gak habis pikir. Kok bisa hanya dengan berkumur bisa meredakan amarah suamiku?" Abu Nawas yang mendengar pertanyaan heran dari si wanita hanya bisa tersenyum dan membiarkan si wanita untuk mencari jawabannya sendiri. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. "Tuan mau pesan apa?" tanya pemilik warung. "Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur," jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya. Namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Tuan, setahun yang lalu aku berutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Memangnya apa yang Tuan makan?" "Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang," jawab orang India.
Kemudian si pemilik warung dengan berhati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. Semua jumlahnya 1.000 dinar, Tuan, kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. Apa? Tidak mungkin. Mungkin kau salah menghitungnya, protesnya. Oh tidak, Tuan, saya sudah menghitungnya dengan benar, ujar si pemilik warung. Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu? Tanya orang India. Tenang, Tuan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila, timpal si pemilik warung. Baiklah, tapi tolong katakan padaku, apa alasannya? Kenapa aku harus membayar semahal itu? Pinta orang India. Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuan. Tuan makan seekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur, Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Tuan, kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada. Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuan Hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya. Jadi kamu harus membayar 1.000 dinar, kata Tuan Hakim. Orang India yang sangat malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang juga," tanya mereka. "Sabar, mungkin sebentar lagi," jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. "Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasihat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu," kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. "Sungguh aneh hakim ini, pasti orang gila," pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, "Mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah?" "Betul itu tidak mungkin dan sangat mustahil," timbal si pemilik warung. "Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak? Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil?" tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas.
Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah pun. Tuan hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. "Anda benar, Tuan Abu. Ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak," ujar Tuan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan.